Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Enix ya. Kita kali ini mau membahas tentang ada begitu banyak update lah yang gue pengen share, cuman kondisi lagi tidak memungkinkan ya. Jadi eh sekarang hari apa ya? Hari Rabu ya? Apa hari Kamis? Gue udah tahu, gue juga lupa nih udah hari apa ya. But anyway, ada banyak perubahan yang terjadi nih dalam beberapa waktu terakhir, khususnya apa terkait situasi ekonomi di Indonesia. Itu satu, mengenai data deflasi yang katanya tidak baik-baik saja, dan kita dapat laporan itu kemungkinan besar juga banyak manipulasi di dalam laporan keuangan Republik ini juga, baik data inflasinya, data deflasinya, termasuk bahkan data GDP-nya sendiri sekarang berada di level yang dipertanyakan keasliannya. That's first. Yang kedua apa? Yang kedua, ada update yang menarik dari Timur Tengah ya. Jadi Iran baru saja melepaskan rudal peluru kendali mereka, lebih dari 300 misil. Beberapa juga mereka tes rudal hypersonicnya mereka ya. Dan itu berhasil menembus pertahanannya Israel. Jadi banyak korban jiwa di situ. Pangkalan militer, khususnya angkatan udara, juga udah dilumpuhkan. Dan kalau kita lihat laporan dari satelit terakhir, itu Israel itu bikin sensor, jadi dia bikin kabut, dia bikin bom kabut digital. Kalau lu pakai Google Earth, kalau lu pakai satelit lagi track Israel sekarang, itu banyak sensor pakai kabut, jadi kerusakan yang terjadi itu semua disensor sama mereka. Hebat ya si Israel. But anyway, satu yang penting adalah kalau Israel mengambil tindakan balasan, udah pasti perangnya jadi makin besar ya. Karena Israel sendiri udah kirim pasukan daratnya mereka ke Lebanon buat perang dengan Hezbollah di situ. Katanya sih perang dengan Hezbollah. Tapi berdasarkan dokumen yang terakhir kita dapat dari perusahaan-perusahaan properti yang ada di Israel, mereka udah mulai jualin tuh tanah-tanah yang ada di Lebanon. Sama kayak yang di Gaza, udah banyak developer properti Israel yang menjual perumahan-perumahan, residential housing, real estate di tanah-tanah yang ada di Palestina. Nah, di Lebanon ini kemungkinan besar juga akan dibikin yang sama ya. Nah, itu yang satu hal yang ya perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau seandainya Israel ambil tindakan balasan, udah pasti bakal terjadi kenaikan harga minyak. Kenapa? Karena yang akan diincar di Iran itu adalah kilang-kilang minyaknya Iran. Nah, bukan cuma itu, teman-teman kalau perhatikan ketika dites nih, kirim 300 rudal kemarin, ternyata banyak negara-negara Timur Tengah itu yang berkhianat. Sekali lagi ya, lu pasti udah bisa tebak negaranya apa. Jadi yang udah ketahuan satu, Jordan nembak rudalnya Iran sampai dia diperintah langsung, dia ditelepon langsung sama Benjamin Netanyahu untuk stop rudalnya di langit-langit Jordan. Apa yang terjadi? Rudalnya kemudian jatuh di Jordan dan membunuh warga Jordan sendiri. Jadi memang hebat nih, Raja Jordan ini rela dia mendonasikan ya nyawa rakyatnya. Ya, termasuk juga Arab Saudi. Nah, satu yang mesti kita pahami adalah keterlibatan dari negara-negara, kerajaan-kerajaan Timur Tengah nih yang berkhianat nih. Gimana masa depannya? Karena Iran sendiri udah bikin pernyataan kalau sampai nanti Israel bikin serangan balik dan negara-negara Arab Saudi itu catat Jordan tuh, dan mereka melindungi lagi pasukan Israel, maka Iran gak bakal ragu-ragu buat menghancurkan negara-negara itu ya. Jadi ini update yang paling luar biasa sih. Tadinya dikira itu cuman acting, cuma ternyata fresh from the oven. Sekitar 20 jam yang lalu, satu kapal tanker pembawa minyak yang melintas di Selat Djibouti tenggelam ya, ditembak rudalnya Yemen. Jadi di sini kita bisa lihat, Israel udah ketemu lawan yang serius nih. Iran udah benar-benar serius, karena rudal yang dipakai kemarin sebelum serangan yang ini memang rudal-rudal yang lambat ya jalannya. Kalau yang ini yang hypersonic, jadi nggak bisa di stop
hanya beberapa yang bisa di stop. Jadi itu beberapa update tuh tentang situasi di Timur Tengah yang akan mempengaruhi nih pergerakan saham kalian, mempengaruhi investasi kita ya. Gue sih sangat yakin ya kalau seandainya Israel serang balik, udah pasti harga minyak dunia naik. Dan kalau Israel serang balik, sudah pasti sekutu-sekutunya Iran, tentara-tentara Syiah, ingat ya, cuman Syiah yang berani melawan Israel ya. Tentara-tentara Syiah udah pasti akan melakukan blokade ya. Dari selatan di Yemen, Djibouti, dari utara masuk dari Hezbollah, lalu tetangganya Arab Saudi dari Iran sendiri. Jadi ini perkembangan yang sangat cepat sih. Situasi berkembang sangat cepat. Dan gak lama dari sesuai serangan Iran itu, Rusia mulai bikin pernyataan ya bahwa dia mendukung posisinya Iran. Jadi Rusia, duta besar Rusia untuk United Nations PBB itu udah bilang dengan sangat keras mereka tidak setuju dengan serangan Israel ke Lebanon dan mereka berpihak kepada Iran. Bukan cuma di situ. Cina, Xi Jinping itu juga udah bikin komen, dia udah bikin peringatan sama Israel untuk tidak lagi menjajah ya, bahasanya dia menjajah tanah di Lebanon dan menyerang Palestina. Jadi di sini kita lihat Cina udah ambil posisi nih, dia membela Palestina, Cina membela Iran, dan Rusia juga udah ambil posisi, dia membela Iran dan dia membela di sini dalam hal ini Lebanon ya, atau Hezbollah. Karena ada dugaan juga rudal-rudal yang dipakai oleh Iran yang sukses menembus pertahanan Israel itu adalah rudal balistik yang menggunakan teknologi hypersonic atau ultrasonic dari Rusia. So kalau kita lihat ini perkembangannya bakal cepat sekali nih guys. Cuma dalam hitungan hari gue yakin bakal segera berubah, karena bentar lagi pemilu di Amerika Serikat, dan ini ada hubungannya dengan lu juga. Kalau Israel jadi perang, dia butuh duit. Duitnya dari mana? Karena sekarang Israel udah kehabisan duit. Duitnya dari Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat mau kasih duit, solusi yang paling gampang apa? Dia bisa kasih utang baru ya, atau dia bisa cetak duit untuk ngasih duit ke Israel, which is both of which itu bakal meningkatkan inflasi di Amerika Serikat dan bakal makin meningkatkan tekanan buat the Fed untuk menahan laju inflasi yang target dia itu bisa di bawah 3%, syukur-syukur 2%. Tapi gua rasa itu nggak akan kejadian. Yang kejadian adalah apa? The Fed akan nurunin lagi suku bunganya. Dan akibatnya apa? Bank Indonesia salah ambil posisi kemarin, dia turun berapa? 0,25 basis point. Akibatnya ya Bank Indonesia bakal turunin suku bunga lebih ekstrim lagi guys. Lu catat kata-kata gua. Tidak sampai 1 bulan dari sekarang, Bank Indonesia bikin kesalahan kemarin. Dia akan harus menurunkan suku bunga di Indonesia lebih drastis lagi. Gua rasa bahkan di atas 50 basis point, jadi 50 basis point atau lebih. Jadi kita akan lihat aja gimana sih reaksi Indonesia terhadap peperangan di Timur Tengah. Tapi yang udah pasti itu berdampak dengan duit lu, berdampak dengan kantong lu. Kenapa? Percaya nggak percaya, setiap kali lu makan, apapun yang lu makan, komponen energi, mau minyak bumi atau batu bara dalam makanan lu itu sampai 15%. Jadi 15% pengeluaran lu untuk makanan itu ada faktor kenaikan harga minyak dunia di situ. 15%. Ini belum termasuk pengeluaran lu untuk hari-hari ya. Beli bensin buat motor, mobil dan sebagainya. Ini buat makanan aja. Komponen energi di dalam makanan lu itu ada 10-15%. So kalau dibilang perang di Timur Tengah nggak berpengaruh di Indonesia, itu salah besar. Oke guys, semoga kita bisa segera keluar dari rumah sakit ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, salam cuan, bye bye.